Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rizky Samuel Nenggolan dengan NIM 8111421650. Saya dari Rombel 13, merupakan kelompok 5 Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD. Kali ini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Adnan Ramzi Karindra dengan NIM 8111421653 Rombel 13, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karul Anam dengan NIM 8114211652 dari Rombel 13 dengan kelompok 5. Halo guys, nama saya Redia Saidna Putri dengan NIM 8111421651. Nama saya Diah Ayu Artanti Delisha Sidiki dengan NIM 8111421654. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai hukum otonomi daerah tentang banjir di Kudus. Saksikan ya. Apa sih otonomi daerah itu? Dan yang mengatur otonomi daerah itu berupa apa? Mari dengar penjelasan saya. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Undang-undang yang mengatur otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan payung hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk pemberian otonomi kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Daerah yang kami jadikan topik pembahasan adalah Kabupaten Kudus. Sebelum masuk ke dalam permasalahan yang dialami Kabupaten Kudus, saya akan memberikan profil mengenai Kabupaten Kudus terlebih dahulu. Kabupaten Kudus memiliki dasar hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Dalam surat keputusan tersebut, Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Kudus terletak di bagian timur laut dari Kota Semarang, berbatasan dengan Kabupaten Demak, Jepara, dan Pati. Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan, 9 kelurahan, dan 123 desa. Kudus terkenal sebagai kota santri di mana banyak pengunjung yang ingin menimba ilmu mengenai keagamaan datang langsung ke Kudus atau peziarah yang berkunjung ke makam Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Geseng, dan Sunan Kendil. Nah, setelah perkenalan singkat Kabupaten Kudus, sekarang kita masuk ke dalam topik permasalahan yang dialami oleh Kabupaten Kudus. Pada awal tahun 2023, masyarakat Kabupaten Kudus mengalami musibah banjir yang menyebabkan aktivitas terhambat. Curah hujan tinggi menjadi penyebab utama banjir ini. Ada 3 faktor penyebab banjir, yaitu curah hujan yang tinggi, pendangkalan sungai, dan kiriman air dari Bendung Wilalung. Beberapa kecamatan yang terendam banjir antara lain yaitu Kaliwungu, Jati, Undaan, Mejobo, dan Jekulu. Pada bulan Februari, tanggul sungai di Kabupaten Kudus jebol, mengakibatkan banjir di beberapa kecamatan seperti Mejobo, Bae, Jati, dan Kaliwungu. Adapun sejumlah daerah yang terendam dan terdampak oleh banjir ini, yaitu Desa Golan Tepus, Desa Kesambi, Desa Adiwarno, Desa Mijen, Desa Kaliwungu, Desa Perambatan Lor, dan Desa Karangampel, Desa Ngambal Rejo, Desa Darsalam, Desa Ngembal Kulon, dan Desa Tumpang Kerasak. Pada bulan Maret, banjir masih terjadi dengan penyebab yang sama, yaitu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Banjir mengakibatkan beberapa wilayah di Kabupaten Kudus lumpuh
termasuk terminal, pemukiman, dan persawahan dengan ketinggian banjir berkisar antara 20 sampai 50 cm. Masyarakat yang terdampak banjir harus mengungsi 2 kali dalam periode selama Januari hingga Maret. Kerusakan juga terjadi pada jalur alternatif Pati Kudus sepanjang 2 km. Balikan warga menandai lubang di jalan dengan cara menanam pohon agar pengendara mengetahui adanya kerusakan jalan. Setelah pemaparan permasalahan yang melanda Kabupaten Kudus, kini kelompok 5 memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama adalah pembenahan terhadap sistem drainase yang meliputi pembersihan lingkungan sungai, perbaikan terhadap tanggul yang jebol, kemudian mengatur aliran sungai agar lancar tiada hambatan. Nah, solusi kedua yang dapat kelompok kami berikan yaitu membangun infrastruktur yang mampu beradaptasi dengan banjir, seperti pintu air, tanggul, bendungan, dan embung. Infrastruktur ini juga membantu mengendalikan aliran air dan mengurangi dampak dari banjir. Yang ketiga adalah pemetaan dan pengelolaan bangunan yang ketat, sehingga nantinya tidak akan adanya bangunan di daerah-daerah resapan air, sungai, dan daerah-daerah yang terkena rawan banjir. Yang keempat, meningkatkan penggunaan metode pengendalian banjir berbasis alam seperti pelestarian hutan di daerah aliran sungai dan revitalisasi lahan basah. Ini membantu menyerap air hujan dan mengurangi aliran air yang langsung masuk ke sungai. Nah, solusi yang kelima dari kelompok kami yaitu penguatan sistem peringatan dini banjir yang efektif dapat memberikan informasi cepat kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah evakuasi atau perlindungan diri secara tepat waktu. Nah, tak terasa sudah di penghujung waktu pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kelompok 5 otonomi daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.